Здесь все еще валит дым. Хлопки какие-то ебашат. Что-то они там, видимо, взрывают. Вон вижу еще... Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, emas-emas, mbak-mbak, karyo sekalian. Pada 22 Februari 2026, sejarah Meksiko berubah selamanya. Musuh nomor 1 dunia, pemimpin kartel CCNG El Mencho, tewas dalam operasi militer. Semua orang yang berada di balik operasi ini happy. Mereka pikir ular raksasa itu udah mati. Emang bener El Mencho-nya udah mati. Tapi mereka lupa kalau seekor ular yang kehilangan kepalanya akan mengibas-ngibaskan ekornya dengan kekuatan yang bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Saat jasad El Mencho masih berada di helikopter medis, sebuah perintah keluar. Perintahnya singkat, bakar semuanya. Berikan harga untuk setiap kepala tentara. Perintah itu diberikan oleh Hugo Cesar Macias Urena, yang dikenal dengan julukan El Tuli. Dia bukan sekedar petinggi di CCNG. Dia adalah operator keuangan, arsitek serangan, dan pria yang dipercayai oleh El Mencho untuk meratakan semuanya ketika El Mencho ini tewas. Hanya hitungan jam setelah El Mencho ini meninggal, El Tuli mengubah Meksiko jadi medan perang. Dia menawarkan sayembara maut, 20.000 peso atau setara 19 juta rupiah untuk setiap nyawa tentara. 25 anggota Garda Nasional tewas dalam semalam. Tapi keberanian El Tuli untuk menantang negara secara terang-terangan justru jadi akhir hidupnya sendiri. Gimana ceritanya? Hari ini saya akan membahas tentang El Tuli, si tangan kanan El Mencho. Untuk memahami kenapa kematian El Tuli ini dianggap sama pentingnya dengan kematian El Mencho, kita harus tahu dulu profilnya. El Tuli bukan tipe sicario yang suka pamer di media sosial kayak El Pirata di Culiacan. El Tuli adalah bankir sekaligus panglima operasional. Bayangin, di sebuah organisasi yang menghasilkan miliaran dolar dari penjualan fentanyl dan kokain, El Tuli adalah orang yang memastikan uang itu bersih dan mengalir ke tempat yang tepat, termasuk ke kantong para pejabat korup dan persenjataan militer kartel. El Tuli dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan teknis. Kalau El Mencho adalah simbol dari karismatik dan kejam, sedangkan El Tuli adalah mesin yang menjaga CCNG ini agar tetap beroperasi. Di tahun 2026, teknologi intelijen Meksiko yang dibantu oleh Amerika Serikat mulai memetakan struktur CCNG yang baru. Mereka menyadari bahwa melumpuhkan El Mencho tanpa juga melumpuhkan El Tuli itu adalah hal yang sia-sia. Karena kalau El Mencho tertangkap, El Tuli punya otoritas penuh untuk menggunakan dana darurat senilai jutaan dolar untuk menyewa tentara bayaran dan melancarkan perang gerilya. Dan benar aja, pada 22 Februari itu, saat El Mencho terjebak dalam penggerbekan di Tapalpa, El Tuli sedang memantau semuanya dari jarak jauh. Dia tahu kalau bosnya nggak akan selamat, dan disitulah rencana balas dendam total itu harus dilakukan. Ketika helikopter membawa tubuh El Mencho ke Mexico City, El Tuli segera mengaktifkan protokol 27. Di seluruh negara bagian Jalisco, Michoacan, dan Guanajuato, anggota kartel keluar ke jalanan. Dengan senjata anti-tank dan senapan laras panjang, mereka menyerang pos-pos polisi. Blokade jalan terjadi di mana-mana. Mobil-mobil warga dibakar untuk menutup akses logistik militer. Tapi yang paling mengerikan adalah perintah El Tuli mengenai bounty atau sayembara. El Tuli menyebarkan lewat grup WhatsApp dan radio elektronik bahwa setiap anggota kartel yang bisa menunjukkan bukti foto dan video telah menghabisi seorang tentara atau Garda Nasional akan mendapatkan uang tunai sebesar 20.000 peso. Efek perintah itu instan dan mengerikan. Malam itu, 25 anggota Garda Nasional tewas dalam berbagai serangan yang brutal. Kota Guadalajara saat itu mencekam. Turis-turis di Puerto Vallarta diperintahkan untuk nggak keluar hotel. Asap hitam membumbung dari jalanan utama, dari kendaraan-kendaraan yang dibakar. Kenapa namanya protokol 27? Karena itu adalah jumlah distrik utama yang ada di Jalisco, yang berada di bawah kendali logistiknya. Secara detail, serangan balas dendam protokol 27 itu kayak gini. Jam 8 sampai 9 malam, serangan pertama dimulai bukan dengan tembakan, tapi dengan api. Di 27 titik masuk utama di Jalisco, anak buah El Tuli membajak bus antar kota dan truk kontainer. Para penumpang dipaksa turun, lalu kendaraan-kendaraan itu dibakar di tengah jalan raya. Tujuannya apa?
blokade total. El Tuli ingin memastikan bahwa bantuan militer dari negara bagian tetangga nggak bisa masuk dan ambulans yang membawa tentara yang terluka juga nggak bisa keluar. Jam 9.15 malam, mereka mulai menyerang pos-pos polisi. Mereka menyerang tentara yang sedang berpatroli. Di kota Okotlan, sebuah mobil polisi ditembaki dengan senapan mesin dari gedung tinggi saat mereka sedang mengganti ban. Jam 10.30 malam, El Tuli tahu kalau kepanikan massa adalah senjata terbaiknya, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang menara pemancar listrik dan pusat distribusi air. Setengah dari kota Guadalajara mati lampu total. Di dalam kegelapan itu, berita mulai menyebar di media sosial. Kartel mulai masuk ke perumahan. Rumah sakit diserang. Padahal itu adalah taktik El Tuli untuk memecah fokus pasukan keamanan. Saat militer sibuk menenangkan warga yang panik, El Tuli menyiapkan jalur pelariannya. Serangan drone di Zapopan jam 11.35 malam adalah serangan yang paling mengejutkan bagi dunia internasional. El Tuli meluncurkan 12 drone komersial yang telah dimodifikasi dengan bahan peledak C4 menuju markas kepolisian di Zapopan. Drone-drone itu terbang rendah, menghindari radar, dan mengarah ke tangki bahan bakar di dalam markas. Ledakan itu menewaskan 4 petugas. El Tuli mengira dengan menciptakan kekacauan masif, militer akan menarik pasukannya dari Jalisco untuk melindungi warga sipil, sehingga memberi waktu El Tuli untuk mengatur ulang kepemimpinan kartel. Tapi El Tuli salah hitung. Presiden Meksiko saat itu justru menambahkan 1.000 tentara tambahan untuk masuk ke Jalisco dengan satu instruksi: cari El Tuli hidup atau mati dalam 24 jam. Tapi sehebat apapun protokol yang dibuat oleh El Tuli, ada satu hal yang nggak bisa dia kendalikan: ketakutan anak buahnya. Saat protokol 27 sedang berlangsung, beberapa petinggi faksi di bawah El Tuli mulai sadar bahwa ini adalah misi bunuh diri. Mereka ngelihat kalau El Mencho udah nggak ada, dan sekarang El Tuli pengen mereka semua mati demi balas dendam yang sia-sia. Intelijen militer Meksiko atau Sedena mengkonfirmasi bahwa mereka menerima informasi dari orang dalam CCNG. Dari tempat persembunyian El Tuli di El Grullo, informan itu hanya minta satu hal: hentikan kegilaan ini atau Jalisco akan musnah. Pelarian El Tuli ternyata singkat banget. Intelijen militer berhasil melacak sinyal dari salah satu perangkat komunikasi yang dia gunakan untuk mengkoordinasikan serangan balasan itu. Lokasinya terlacak di sebuah kota kecil bernama El Grullo, sekitar 180 km dari Guadalajara. El Tuli sedang bersembunyi di sebuah rumah yang gak mencolok. El Tuli sedang mengemasi uang tunai dan dokumen penting. Saat itu El Tuli dilaporkan membawa tas berisi uang senilai 1,4 juta dolar Amerika atau sekitar 22 miliar rupiah dan beberapa senjata yang dilapisi emas. Pasukan khusus militer Meksiko melakukan serangan mendadak menggunakan helikopter. Militer nggak ngasih peringatan. Begitu rumah itu dikepung, El Tuli menyadari kalau semuanya udah telat. Waktunya udah habis. Terjadi baku tembak yang intens selama 30 menit. El Tuli nggak mau nyerah gitu aja. Dia menembak dari balik jendela dengan senapan serbu otomatis. Tapi militer terus menembak dari udara. El Tuli terkena beberapa tembakan ketika dia mencoba lari lewat pintu belakang. Dia tewas di tempat, terkapar di tanah bersama tumpukan uang tunai yang awalnya ingin dia gunain untuk membiayai perang panjang. Kematian El Tuli terjadi hanya berselang 1 hari setelah kematian El Mencho. 2 pilar utama CCNG habis dalam waktu kurang dari 48 jam. Itu adalah serangan paling telak yang pernah dialami kartel dalam sejarah Meksiko. Pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak kita: kenapa El Tuli nggak kabur aja ke luar negeri? Dengan uang jutaan dolar, dia bisa aja menghilang ke Amerika Selatan atau ke Eropa. Jawabannya terletak pada kode kesetiaan kartel. Di dunia CCNG, pengkhianatan berarti kematian yang jauh lebih mengerikan, lebih menyakitkan daripada tertembak peluru. El Tuli tumbuh besar di bawah bayang-bayang El Mencho. Baginya, El Mencho ini bukan sekedar bos, tapi sosok ayah yang memberinya segalanya. Ketika El Mencho tewas, dunia El Tuli ini seakan-akan juga habis. Dia tahu tanpa sang raja, kartel akan segera hancur dari dalam. El Tuli memilih untuk mati sebagai martir, mencoba membawa sebanyak mungkin musuh mati bersamanya. Itulah sebabnya dia mengeluarkan sayembara maut 20.000 peso untuk setiap kepala tentara. Dia pengen menciptakan kekacauan yang akan dikenang sebagai warisan berdarahnya.
Kematian El Tully juga memberikan efek domino ke pasar global. Sebagai pengatur keuangan, tewasnya El Tully memutus rantai pasokan bahan kimia dari Asia ke Meksiko. Dengan tewasnya El Tully juga, struktur keuangan dan komando taktis dari CJNG ini jadi berantakan. Kayak yang udah saya bahas di video sebelumnya, banyak analis berpendapat bahwa tewasnya tokoh sentral seperti El Mencho dan El Tully justru akan memicu perang kartel besar, internal kartel dan dari luar. Ya karena untuk perebutan kekuasaan dan wilayah. Hingga Maret 2026 ini, Meksiko masih dalam status waspada tinggi. Pemerintah mengerahkan ribuan personil untuk menjaga agar Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Guadalajara tetap berjalan lancar. Satu hal yang pasti, nama El Tully akan selalu tercatat dalam sejarah kelam sebagai pria yang hampir aja membakar sebuah negara demi membalas kematian tuannya. Makasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Saya tahu kalau mungkin kalian udah tahu tentang kabar kematian El Tully ini dari berita dan mungkin dari channel-channel lain. Tapi saya tetap menceritakannya karena banyak dari kalian bilang kalau bukan dari channel Arindo Star yang membahas kartel, para Sicario, kalian ngerasa belum puas. Baik, kalau kalian punya informasi tambahan atau teori tentang siapa yang akan jadi bos baru di Jalisco, komen di bawah. Tetaplah aman, tetap jadi orang baik, dan makasih udah nonton sampai akhir.